Hai semuanya, di sini aku akan memaparkan materi, energi, dan usaha. Pertama-tama, aku akan menjelaskan apa itu energi. Sebelum kita memasuki di penjelasan, aku akan memberikan contoh di kegiatan kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan apa itu energi. Jadi, yang pertama, ketika kita berjalan, mungkin ke warung, ke sekolah, atau ke lain tempat, tubuh memiliki energi untuk menggerakkan kaki, sehingga kita bisa berpindah tempat. Oke, itu contoh yang pertama dari aku. Kemudian, contoh yang kedua, itu ketika kita melihat kipas angin dapat berputar karena menggunakan apa? Ya, energi listrik. Dari kegiatan sehari-hari, dapat dijelaskan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan sesuatu benda bergerak, berubah, atau menghasilkan sesuatu. Kemudian, kita bisa menyebut bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi dapat berubah bentuk. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, yaitu yang dinamakan hukum kekekalan energi. Jenis energi. Yang pertama ada energi kinetik, yaitu energi gerak, dan yang kedua ada energi potensial, yaitu energi tersimpan. And next, aku akan menjelaskan apa itu usaha. Usaha adalah hasil kali gaya dengan berpindah benda dalam arah gaya tersebut. Contoh sederhana, mendorong meja, ataupun mengangkat benda. Jadi usaha terjadi ketika gaya menyebabkan perpindahan pada benda. Kemudian aku akan memberikan contoh kegiatan sehari-hari yang dapat kita kaitkan dengan usaha. Yang pertama ada ketika kita mengangkat tas ke atas meja, kita melakukan usaha karena tas berpindah ke posisi yang lebih tinggi. Kemudian saat menarik kursi agar mendekat, kita melakukan usaha karena kursi bergerak akibat gaya tarikan. Dari contoh tersebut, usaha dapat dijelaskan sebagai kegiatan memberikan gaya pada suatu benda, sehingga benda mengalami perpindahan. Sebenarnya, apa sih hubungan antara energi dan usaha? Jadi, hubungan antara energi dan usaha adalah cara untuk memindahkan atau mengubah energi. Ketika usaha dilakukan pada suatu benda, energi benda tersebut dapat berubah bentuk. Misalnya, usaha positif meningkatkan energi kinetik, dan usaha negatif mengurangi energi kinetik. And next, aku akan menjelaskan bentuk-bentuk energi. Yang pertama, ada energi panas. Biasanya digunakan saat memasak air hingga mendidih. Yang kedua, ada energi listrik. Biasanya digunakan untuk menyalakan televisi, kipas angin, lampu, mengisi daya handphone, dan lain-lain. Ketiga, ada energi cahaya. Biasanya membantu kita melihat di malam hari melalui lampu dan berasal dari matahari pada siang hari. Yang keempat, ada energi bunyi. Biasanya terdengar saat bel sekolah berbunyi. Yang kelima, ada energi gerak. Biasanya terlihat ketika sepeda berjalan, bola ditendang, atau seseorang sedang berlari. Dan yang terakhir, ada energi kimia. Biasanya terdapat pada makanan yang memberi tenaga bagi tubuh dan pada baterai yang menyimpan energi untuk alat elektronik. Next, aku akan menjelaskan teori mendorong meja dalam fisika. Usaha terjadi ketika sebuah gaya diberikan pada benda dan menyebabkan benda tersebut berpindah posisi. Jika mejanya didorong tetapi tidak bergerak, maka secara fisika usaha bernilai 0. Kemudian, komponen utama berdasarkan teori mendorong meja disebut sebagai usaha, yaitu ada gaya dorong, kekuatan yang diberikan oleh orang kepada meja. Kemudian ada perpindahan, yaitu adanya perubahan posisi meja dari titik awal ke titik baru. Dan terakhir adalah transfer energi. Transfer energi menjelaskan bahwa saat seorang mendorong meja, ia menyalurkan energi dari tubuhnya ke meja tersebut. Usaha adalah cara untuk memindahkan energi tersebut sehingga meja yang tadinya dia menjadi memiliki energi kinetik atau energi gerak. Hal ini karena terdapat gaya dorong yang membuat meja mengalami perpindahan dari posisi awal ke posisi yang baru. And next, ada contoh energi dan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada menendang bola, yaitu usaha dan energi gerak. Kemudian, menjemur pakaian, yaitu energi panas matahari. Kemudian, mengisi baterai HP, yaitu energi listrik menjadi energi kimia.
Kemudian mengangkat galon, yaitu usaha karena benda berpindah. Dan terakhir, kipas angin menyala, yaitu energi listrik menjadi energi gerak. And next, apakah kalian pernah melihat bola yang ditendang? Jadi, ketika bola ditendang, bola akan bergerak dari satu ke tempat lainnya. Gerak bola tersebut menunjukkan adanya energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda karena bergerak. Energi kinetik muncul karena adanya gaya dari tendangan kaki yang membuat bola bergerak semakin cepat. Pernahkah kamu melihat buah yang ada di pohon? Sepertinya semuanya pernah melihatnya. Jadi, buah yang masih tergantung di pohon memiliki energi potensial karena berada pada posisi yang tinggi dari permukaan tanah. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena letak atau ketinggiannya. Semakin tinggi posisi buah di pohon, maka semakin besar energi potensial yang dimiliki. Ketika buah jatuh ke tanah, energi potensial tersebut akan berubah menjadi energi gerak. And next, ada perubahan bentuk energi. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan bentuk energi ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada energi listrik, yaitu energi cahaya. Contohnya, lampu menyala. Kemudian, ada energi kimia, yaitu energi gerak. Contohnya, mobil bergerak. Kemudian, ada energi cahaya, yaitu energi kimia. Contohnya, fotosintesis. Kemudian ada energi gerak, yaitu energi listrik, contohnya kincir angin. Dan yang terakhir ada energi listrik, yaitu energi panas, contohnya setrika. And next, ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya, saat lilin menyala, energi kimia berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Saat bermain ayunan, energi potensial berubah menjadi energi kinetik dan sebaliknya. Dan yang terakhir, jumlah total energi dalam sistem tertutup selalu tetap. And the last, kesimpulan. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha terjadi ketika gaya menyebabkan benda berpindah. Energi memiliki berbagai bentuk, yaitu panas, listrik, cahaya, bunyi, gerak, dan kimia. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, yang disebut juga dengan hukum kekekalan energi. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena bergerak, dan energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau ketinggiannya. Terima kasih, semoga pemaparan materi ini bermanfaat untuk memahami konsep energi dan usaha.